Halo semua, kembali lagi bersama gue si RY dan terima kasih untuk mantengin waifu gue Kurumi di desktop. Dan Kurumi adalah waifu terbaik gue ke 8791. Dan itu adalah sebuah angka yang mungkin akan naik terus kalau misalnya Kurumi makin kawaii setiap hari. Jadi untuk video kali ini gue ingin membahas salah satu judul anime yang sangat gue sukai ketika gue tuh lagi bete-betenya ngerjain tugas waktu kuliah ya. Gue waktu itu masih sekitar 18 tahun. Lo tau lah ya bagaimana perasaan mahasiswa yang masih umur 18 tahun waktu itu. Dan sekarang sudah 2 tahun berlalu, mungkin gue sekarang sudah berani berpikir kalau ini anime beneran bagus karena anime itu sukses menemati masa-masa seru suram gue di masa lalu. Jadi anime itu bukan bagus karena alur atau cerita, tapi apa kenangan yang dia bawa ketika kita menontonnya. Dan ini adalah anime yang gue maksud. Anime ini sungguh simple ya judulnya ya, bukan simple lagi sih, judulnya super ribet gitu ya. Kayak tugas dari dosen ya, berjudul Boku no Kanojo ga Maji Mesugiru so Beach Naken atau lebih disingkat Show Beach ya. Kalau teman-teman pakai dan kata kunci Show Beach ya tetap nemu. My Girlfriend is Show Beach. Dan apa sih ceritanya ini? Jadi ini sebenarnya adalah anime bercerita tentang seorang tokoh utama pria yang menembak tokoh wanita yang sangat dia cintai. Tokoh wanitanya ini sangatlah polos ya, kebangetan polos lebih tepatnya. Dan di sini ceritanya tokoh utama itu mendapatkan diterima cintanya oleh sang tokoh wanita yang polos banget ini ya, polos banget. Nah, ketebakan ceritanya kalau cewek polos diapain, di brainwash atau sebagainya, itu yang akan terjadi. Tapi karena anime ini bergenre komedi, tentu saja anime ini akan memberikan kita yang namanya adalah guyonan khas. Gue nostalgia sekali kalau membahas anime ini. Jadi ketika gue menonton anime, tentu saja rasa yang gue dapat adalah rasa lelah. Dan ketika gue lihat, oh anime So Beach sudah rilis ya, udah gue menonton. Gue menontonnya setiap jam 6 karena gue pulang kuliah jam 6. Waktu itu jam 6 itu selepas sholat maghrib ya, waktu di Yogyakarta dulu. Dan selepas sholat maghrib gue langsung nonton anime karena anime itu refreshingnya kuat sekali. Pertama, kenapa gue ingin mengatakan anime ini tuh refreshingnya sangat kuat, selain karena guyonan khasnya yang sudah pasti dewasa banget ya, yang paling penting adalah kualitas visual. Yang teman-teman sadari adalah studio anime ini tuh Diomedia. Diomedia tuh juga membuat anime yang sangat membuat gue suka banget di masa lalu ketika gue masih SMP, berjudul Oreno Sentakaushi dan bla bla bla, intinya disingkat No-Kam gitu ya. Disingkat No-Kam. Kalau ini Boku no Kanojo bla 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 disingkat So Beach ya. Entah kenapa Diomedia suka banget bikin anime-anime panjang, ujung-ujung disingkat yang lebih sederhana gitu ya. Jadi ketika gue nonton anime So Beach, yang gue pikirkan adalah gue mengenang ketika gue dulu abis pulang sekolah SMP, pulang dari warnet, abis beli cash PB, bukan cash PB sih, cash game school, lalu main Lord Saga, dan berakhir dengan nonton No-Kam selepas sholat Jumat gitu ya. Benar-benar kenangan indah, dan kenangan itu gue ulang sekali lagi ketika gue menikmati anime So Beach itu selepas sholat maghrib malahan. Dan disitu adalah kenangan. Jadi disitu adalah sebuah anime refreshing. Itu sebenarnya lu nggak harus mengingat dalam ceritanya, tapi harus mengingat kenangan apa yang dibawa, dan itulah kenangan yang dibawa oleh anime ini. Anime ini tuh santai banget ya. Kekuatan visualnya itu bener-bener memukau. Gue di episode 1 juga diberikan kekuatan visual yang ciamik banget, yang luar biasa banget, yang sulit banget gue lupakan ya. Adegan confession atau kokuhaku itu benar-benar buat gue sebenarnya menganggap ini anime bakal punya cerita yang sangat dalam tentang romantisme. Tapi ternyata enggak, isinya itu adalah sebuah cewek penasaran dan juga tokoh utama yang lagi kena sial. Kenapa gue bilang kena sial? Karena tokoh utamanya doang yang waras. Sisanya di sini dablek semua. Pacarnya dablek, kakaknya dablek, senpainya dablek, adiknya dablek. Cuma tokoh utamanya doang yang waras. Ya, banyak sih sebenarnya anime-anime kayak gitu ya, seperti anime Defrag dan sebagainya, yang tokoh utamanya itu pintar doang, yang punya otak tuh cuma tokoh utama, karakter lainnya tuh punya sifat dablek yang gak ketulungan. Dan itu yang gue lihat di anime So Beach. Gue selalu suka dengan bagaimana tokoh utama atau MC-nya itu melihat kelakuan random dari tokoh-tokoh yang lainnya. Dan tentu saja tokoh-tokoh lainnya itulah waifu di anime ini. Jadi kalau misalnya gue dibilang anime ini jualan waifu, itu sebenarnya enggak. Waifu itu punya karakteristik yang gitu-gitu aja. Jadinya nggak ada yang memukau banget ya. Berbeda dengan Nisekoi yang punya karakteristik yang menarik sehingga semuanya jadi tim-timan. Ini gue membandingkan antara dua judul. Dan ketika gue nonton So Beach, tentu saja gue hanya terfokus kepada candaan-candaan yang sebenarnya bukan candaan sehat gitu ya. Sebenarnya kalau kita telisik lagi di genre, gue scroll ke bawah, di genrenya itu ada
1, 2, 3, 4, 5. Harem, komedi, romance, ecchi, school. Ya, ada romance, ada ecchi, ada harem, ada school, dan komedi. Sebenarnya adalah combo genre paling dicintai oleh para penikmat anime di dunia. Harem itu pasti ya, apalagi kalau haremnya itu disambungkan dengan ecchi, sudah pasti. Wah, itu anime pasti rame banget yang menonton. Ecchinya memang sih kebanyakan tuh seperti ya kelihatan pansu lah, lalu goyang-goyang lah, yang besar-besar lah, sedikit-sedikit adegan ponyu. Kalau di anime itu apa ya, ponyu gitu. Lihat yang bergetar-getar tuh, itu bilangnya ponyu. Lantas, apakah anime itu sempurna dari sisi waifu? Tentu saja enggak ya. Selain karena cuma ala kadarnya doang, semua karakternya itu memang punya karakteristik yang bisa kita tebak dari posturnya. Memang sih karakternya itu asik ya untuk dijadikan waifu, tapi bukanlah yang terbaik. Karena kalau kita dibandingkan dengan karakter biasa, ya mereka tuh memang karakter biasa-biasa aja gitu. Karakter emak dari tokoh utama wanita atau heroinnya ya memang seperti tokoh yang sangat banget ya punya porsi lebih banyak ya. Emang karakter yang memang punya hubungan langsung dengan tokoh-tokoh utama harusnya diceritakan lebih banyak gitu. Jadi ingat anime Akunto Kanojo tuh. Harusnya animenya dibuat kayak gitu tuh. Tuh anime perfect sih dari sisi orang tua yang tsundere, punya bapak tsundere, lu bayangin aja lu gimana gitu. Di anime ini tuh punya kemiripan yang sangat menarik ya antara karakter A dan B gitu. Nah, kemiripannya itulah yang dibangun dengan rapi di anime ini. Memang kalau jadi alurnya tuh nggak ada. Alurnya tuh hanya menceritakan kisah-kisah penasaran. Ya, mereka tuh cuma orang-orang penasaran dengan hubungan-hubungan yang cerot-cerot gitu kan. Hubungan-hubungan seperti itu. Makanya tuh mereka selalu bertanya ke tokoh utama gitu. Dan setiap adegan-adegannya tuh dibuat mungkin gitu loh. Gua nggak ngerti juga sih sama apa yang terjadi gitu. Tapi visualnya itu loh ya sangat luar biasa. Jadi ketika adegan-adegan yang sebenarnya biasa aja itu dibikin lebay banget, dan itu yang membuat gue ketawa terus setiap hari gitu ya. Inilah yang gue maksud, inilah yang gue cari. Anime inilah yang sebenarnya buat gue merasa nyaman banget nontonnya. Oke lah, lu gak usah bilang alah cuman anime harem, jualan ecchi, jualan bergoyang-goyang, opai bergoyang, ini kelihatan. Iya emang. Tapi lu kalau mencari anime dari sisi nyari sebuah kepuasan dalam arti alur menarik, cerita seru, animasi luar biasa, lu itu salah. Anime ini tuh emang didesain untuk orang-orang yang kayak gua di masa lalu, yaitu orang yang lagi aduh lelah, aduh capek, aduh gua perlu senyum, aduh gua perlu mood buster. Ini anime tuh cocok. Paham nggak? Sampai sini paham nggak? Nggak, ya udah. Jadi gua jelasin lagi ya. Lantas, apa sih yang membuat gua memberikan nilai plus juga pada anime ini? Tentu saja dari bagaimana pengisi suaranya itu bermain ya. Pengisi suaranya itu benar-benar luar biasa. Pengisi suaranya Kosaka Akiho itu nggak main-main. Yuki Aoi men, Komachi gitu. Ikigaya Komachi, ya kan? Ini adalah sebuah pengisi suara yang sangat senior dan memang diberikan tanggung jawab yang cukup besar menjadi seiyuu dari heroin utama. Gue mendapatkan perbedaan yang sangat mencolok. Gue mikir-mikir, ketika gue pertama kali nonton anime ini, siapa sih yang mengisi suara tokoh utama heroin di anime ini? Gue nggak pernah kepikiran gitu loh. Dan ternyata Yuki Aoi. Pasti buat teman-teman yang juga sudah nonton banyak anime, Yuki Aoi itu punya suara yang khas, tapi berubah total di anime ini. Kualitas seiyuu bagi gua semuanya menakjubkan. Kualitas visual juga menakjubkan. Penggambaran yang menarik dan tidak merubah ciri khas dari studio itu yang gue suka. Jadi ketika gue nonton, gue bisa nebak nih studionya apa. Gue bisa nebak nih karakter utamanya apa. Dan memang gue bisa tebak juga isi ceritanya apa. Tapi di awal tuh kita hanya diberikan isi cerita tentang orang yang akan berpacaran, tapi akhirnya adalah menceritakan tentang kepolosan para cewek-cewek ya. Seperti itu aja sih. Jadi sebenarnya yang bikin menarik itu bukanlah kisah romantisme, tapi kisah dari keingintahuan setiap karakter, kebodohan masing-masing. Dan itulah yang membuat kenapa tokoh utama di anime itu punya peran yang cukup menarik gitu ya, untuk membawa ceritanya itu menjadi lebih dalam, menjadi lebih ekstremis, menjadi lebih elastis ya. Ngawur, elastis kan karet gitu, bukan jalan cerita atau alur gitu ya. Oke, gue sudah bacot berapa menit dan hampir 10 menit ya. Jadi videonya gue akhirin sampai sini. Terima kasih buat teman-teman pada yang menonton. Itu sekian dari gue, dan kapankah season 2 nya akan gue bahas di episode selanjutnya atau di video gue yang lain. Itu sekian dari gue, I'm CRY, and see you next time.